Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi bersama saya Ahmad Zuhri dalam media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Setelah sebelumnya telah menjelaskan tentang sebab-sebab perjalanan hijrah ke Habasyah. Sebelum masuk pada pokok bahasan materi tentang peristiwa hijrah ke Habasyah, terlebih dahulu ayo simak dan amati gambar berikut. Pada gambar yang tersaji, apa yang Anda pikirkan tentang peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut? Baiklah anak-anak, setelah menemukan apa yang terjadi pada gambar dan diteliti dengan seksama dan menemukan sesuatu, marilah kita langsung ke pokok bahasan materi kita tentang perjalanan hijrah ke Habasyah. Negeri Habasyah adalah negeri yang sekarang bernama Abyssinia atau Ethiopia. Kaum muslimin pergi hijrah ke Habasyah dikarenakan mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Dalam peristiwa hijrah ke Habasyah terdapat dua kali hijrah. Peristiwa hijrah pertama ke Habasyah dilakukan secara sukarela, artinya tidak semua kaum muslimin Mekah ikut berhijrah ke Habasyah. Ada sebagian mereka yang menetap bersama Rasulullah SAW di Mekah. Perjalanan hijrah ke Habasyah melewati Laut Merah, sehingga orang-orang yang hijrah harus menaiki perahu untuk berlayar ke Habasyah. Dalam perjalanannya, peristiwa hijrah pertama ke Habasyah tidak diikuti oleh Rasulullah SAW, hanya diikuti oleh para sahabat dengan jumlah orang 15 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Hijrah pertama ke Habasyah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari pencegahan dari kaum kafir Quraisy yang ingin menghalangi perjalanan hijrah. Lamanya hijrah ke Habasyah yang pertama hanya dilakukan selama 3 bulan. Hal ini dilakukan karena sudah ada kabar bahwa kaum muslimin telah menaklukkan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, sehingga mereka kembali lagi ke Mekah. Tapi kenyataan yang terjadi setelah tiba di Mekah, ternyata keadaan kaum muslimin masih dalam kondisi tertindas, sehingga harus melakukan perjalanan kembali lagi untuk berhijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Peristiwa hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya dilakukan karena semakin kerasnya penindasan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Bahkan juga sampai terjadi pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jumlah kaum muslimin yang hijrah pada peristiwa hijrah kedua ke Habasyah jumlahnya lebih banyak daripada peristiwa hijrah yang pertama, yaitu sampai mencapai 101 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Akibat dari tidak sukanya orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka sampai melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi dari pemboikotan kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib yang pertama yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya dan serta pengikutnya tidak boleh menikah dengan orang kafir Quraisy lainnya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan pengikutnya tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan orang kafir Quraisy lainnya. Isi pemboikotan yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta pengikutnya tidak boleh menjalin persahabatan dengan orang kafir Quraisy lainnya. Yang keempat, kaum kafir Quraisy tidak diperkenankan mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad serta keluarga dan pengikutnya. Isi pemboikotan yang kelima yaitu masa berlakunya pemboikotan ini terjadi selama Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW ke kaum kafir Quraisy. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan tentang peristiwa hijrahnya sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Atas semua yang terjadi dalam peristiwa hijrah, anak-anak harus bisa mengambil jika terdapat kekurangan dari penjelasan